Bulat. Bulat Poma Valentine. Balet. Ya bingung. Bulat. Oke, 1, 2, 3. BBS Action. Yo. Kembali lagi di konten yang paling meriah di muka bumi ini, punya saya sendiri, tapi di channel YouTube-nya Putu Eka. Kalian bisa subscribe dulu sebelum menonton. Dan kali ini dengan bangga saya mempersembahkan bintang tamu kita di balik Sultan Astuhepan. Ada penulis lirik dan ya begitulah pokoknya. Dia otak Sultan Astuhepan atau SUTH. Ini dia. Siapa utus suruh bukain? Daddy. Siapa? Daddy. Siapa? Daddy. Daddy. Ya. Siapa? Daddy kamu. Aduh. Apa kabar Daddy? Baik? Baik-baik. Sam becek-becek. Becek. Amonian Namun apa Gini hidupnya. apa kegiatannya belakangan ini? Kegiatannya ya mabar Sama siapa aja tuh mabar? sama Krisna sama Krisna. Juli. Krisna yang punya channel ini. Iya. Nah, Juli Julia. yang punya Puja Bila itu. Iya. Oh iya. Habis itu Itu kan tim pacar Hmm. pergaulan sama untuk teman-teman sud bagaimana? Masih ada. Masih ada. Masih Tapi dengan kesibukannya masing-masing. bukannya masing-masing. Tapi jarang latihan gimana? Latihan belum pernah sih. Jarang. Karena kan jarang juga ada studio buka. Oh iya. SUTH. Terus apa planning kedepannya untuk SUTH ini? Belum ada planning sih. Sekarang Belum ada baru planning. bikin demo aja. Bayu soalnya lagi belajar apa? Recording. Recording? Ya. Wah mantap tuh. Apa nama studio gininya rekamannya dia? Kayak slow rock. Slow Rock. Nanti bisa dicek ya di Iya. IG-nya. Nanti ada. Instagramnya, Udah ada IG-nya belum? Ada kok. Oh, ada. Slow Rock. Nanti ada di bawah nanti ya. Studio. Abis itu apa lagi ya? SUTH. Oh iya. Gimana nih? Apa ya aku tanya ya? Gue sebenarnya ya. Angsat. Oke. Terus kan planning ke depannya belum tahu. Jadi berarti jarang ketemu John, ketemu Rapi, ketemu Bayu tuh jarang. Kalau ketemu Bayu masih lebih sering daripada ketemu Rapi. Kok gitu? Kalau ketemu Rapi jarang sekali kan. Orangnya sibuk ya Pak. Habis itu? John paling setiap Sabtu Minggu kalau lagi nggak ada kerjaan. Baru Pasti ketemu John. ke rumahnya Bayu. Ikut gitar lah, apalah. Oh, si. Ini orang tegang terus. Aja. Jadi ini menyambung cerita apa ya, video sebelumnya tentang Kacek. Tentang Kacek ini kan gitu. Maksudnya kan Kacek ini merasa ditendang dari band bersama Dedi sama John. Jadi di sini ada klarifikasi sedikit dari Dedi itu bagaimana ceritanya, bagaimana nanti kita akan tanya-tanyakan sama Dedi. Jadi di sini saya cuma pengen nyambung video aja. Mungkin Dedi itu masa nggak enakan sama siapa namanya Kacek karena pas itu ya anggap dah kayak ditendang lah Kacek gitu. Tapi sebenarnya bagaimana itu Dedi? Jangan gitu. Cek, maaf ya Cek ya. Sebenarnya Cang lupa dengan situasi itu. ya. Nggak tahu ternyata pernah kayak gitu loh kejadiannya. Tapi jahat sih. Jahat. Cek, maaf ya Cek ya. Maaf Cek. Tapi menurut saya nih mungkin pada saat itu mungkin apa ya, jiwanya Kacek mungkin nggak menyatu dengan kalian. Maksudnya bukan apa ya, gimana bermusiknya itu mungkin beda kelas mungkin ya. Kacek sudah bukan beda kelas mungkin karena
namanya aja baru masuk SMA. Masih anak kecil ya. Masih anak Masih sama-sama ego gitu. Iya. Kayak, Masih ego. Kayak apa namanya? Aku ya sering sama John Sama personil shootnya lainnya. sama personil shoot yang lainnya itu beda pendapat atau apa gitu. Ya jadi apa sih namanya, perselisihan tuh pasti aja ada ya. Perselisihan tuh Tapi ada, tetap berteman. namanya aja ngeband gitu. Ya terus apa klarifikasi Anda melakukan hal itu? Sebenarnya kalau klarifikasi Tegang gitu, Cok. klarifikasi ya. Apa yang perlu tak klarifikasi, orang emang benar Tapi kan masih baik-baik aja sama Kacek ya. Iya. Soalnya kenapa nggak ngajak Kacek? Soalnya kan kayak Kacek tuh mungkin terlalu ganteng mungkin buat. Oh. Ini fakta baru teman-teman. Kacek itu ganteng. Dedi 2020. Jadi kayak kita tuh merasa tersaingi. Oh iya sih. Sebenarnya saya bikin band itu buat biar cewek-cewek tuh loh. Gitu. Anak band lah gitu. Tapi pas punya Kacek tuh kayak Kacek aja, Kacek gitu. Kacek, dia liu gitu. Ayu Bakti, kalau kamu nonton ini, tolong. Ayu Bakti, tonton ini. Kamu akan tahu Kacek banyak punya fans. Bukan cuma Anda aja. Berarti pas buat band, masa ganteng itu apa sih? Keren gitu pada saat itu gitu. Meskipun mengabui waktu itu kan. Walaupun waktu itu kan yang keren tuh FU. Oh iya. Sekarang kan jamet FU. Kalau Bison Bison tuh motor. Motor Bison tuh. Bison Jeep dulu. tuh baru enggak motor. Enggak, begini lah maksud saya. Perhitungannya seperti ini. Susah-susah Jepang bikin motor gitu loh, Bison, tangki segede gitu. Dipotong sama dia. Dipotong-potong. Sing misi sadel. Misi sadel. Misi sadel jadinya kan. Mantel susah bawa. Mantel hujan. Aduh, mereren. Takut tanjakan anak bisa bawa gitu teman saya itu. Benar. Gitu. Sing kuat tanjakan motor. Saya tahu kan loh. Jadi berapa tahun ini Southern Us to Heaven itu sebenarnya udah berapa tahun. Jadi video pertama saya juga membahas shoot. Video kedua saya membahas Kacek menjadi bagian dari shoot. Sekarang kita ngelanjutin sama benar-benar shootnya. Shoot asli. Yang berapa tahun udah itu bangun sebenarnya? Kalau pakai nama Southern Us to Heaven itu dari mungkin pertengahan 2012. Iya, itu inget sih pertama kali yang tak kasih tahu itu John di Facebook di Messenger. Tapi kayaknya Facebooknya nggak bisa dibuka. Sampai sekarang nggak bisa dibuka. Yang Kayaknya John nggak main Facebook. Hari Sumerdana part 2 tuh ya. Part 2 yang part 1. Yang part satunya isi foto Photoshop aja. Yang kayak setan. Ya, yang semesnya ungu tiba-tiba gitu. Warna ungu semesnya. John yang ngajarin Photoshop ya, master emang. Master di sana. Nah, sebenarnya SUTH itu udah yang dibilang Kacek kan. Awal-awal bikin band itu dari ekstrakurikuler di sekolah, STM, alumni STM. Oh iya, STM. Pak Santi apa itu di sekolah? Krisna kan alumni STM juga ya? Iya. Yang punya tahu Krisna waktu di STM. Hanya Juli tamatan Pak Santi di sini teman-teman. Oke, bubar acara bubar kita menerima anak STM di sini. Berarti SUTH itu alumni STM namanya. Iya, band STM. Saya pertama kali ngeliat SUTH itu pas Juli bangsat Juli tuh sih. Pas Bayu masih bawa gitar manggungnya. Sekarang anak tuh. Iya, dulu maunya mau bikin band kayak Lolat sih maunya. Oh iya. Pokoknya saya inget tuh di STM tuh saya nonton shoot dulu pertama kalinya. Iya. Itu 2012. Ya. Kan 2010 lah bilang nih kan baru-baru sekolah, ada ekstra. Terus kita ikut ekstra. John, Bayu, waktu itu ada Raffi, lupa. Waktu itu belum kenal Raffi. Oh, belum kenal. Malah kenal Kacek duluan. Oh gitu. Iya, kalau aku. Kalau kan karena mereka sekelas itu. John, TKJ. Aku kan anak pariwisata. Oh iya. Habis sih
itu udah ekstra, akhirnya bikin band. Sebenarnya sebelum ada ekstra itu udah bikin band. Jadi kayak pas lagi mos kan bosan tuh di tokonya Bayu itu, main musik yuk. Ternyata John sama Bayu udah pernah bikin band di SMP, udah satu band. Bayu bilang, wah John mantap nih main gitarnya, mantap. Oh ya udah kita kesana. Kebetulan pas akhir lulus SMP itu pernah juga bikin band sama teman. Jadi kayak bisa lah ngedrum lagi dikit. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Nah, bukan begitu deh. Teman saya dulu gitu juga. Dia megang gitar dulu. Habis itu katanya nggak pernah hafal kunci, diajak rekaman malu. Habis itu dia beli drum sendiri gitu. Beli drum elektrik lah dia gitu. Kirain pintar mainnya. Namanya siapa? Pemilik Puja Pila. Habis itu baru ya. Habis itu siapa nih yang Puja Pila? Puja Pila jangan diomongin di sini lagi. Nah, habis itu udah bikin band di situ, tapi belum ada namanya sih, masih bertiga aja waktu itu. Pokoknya masih main aja lu. Sudah pulang dari itu sekolah ada ekstra. Habis itu di sana disuruh ngapain itu? Mungkin kayak karena banyak kakak kelas tuh kayak jadi kayak keren nih punya band itu. Jadi kayak apa ya? Ya waktu itu band masih punya band tuh kayak masih keren waktu tahun-tahun itu kan, kan? Ya jadi masih zaman-zaman clothingan, banyak gigs kan, setiap minggu ada gigs kan. Ada gigs aja dia. Jadi kayak jadi anak band tuh masih bisa dapet cewek. Iya benar-benar ditonton gitu ya. Temenmu jadi anak band dapet cewek dapat? Nah itu dah teman saya itu juga. Ya dia cewek kan? Pas itu punya deh cewek 4 tahun. 4 tahun. Terus? Itu udah di prank ternyata. Diajak bareng-bareng gitu, bareng-bareng, diajak kemana-mana, makan bareng gitu. Iya ternyata tinggal nikah sama orang lain. Tapi untung gak sama dia akhirnya. Oh iya, yang benar juga itu. Bangsat. Iya kan bangsat. Padahal kita ngomongin dia. Padahal kita ngomongin bangsat ya. Itu udah teman saya juga itu. Ngeband sama saya kan dia dari tahun 2013 saya ngeband sama dia. Sama teman saya itu udah yang ditinggal di prank 4 tahun itu. Itu udah ditinggal. Nah, pokoknya kasihan sekali hidupnya dia itu. Pada dulu pokoknya saya gimana ya? Pas ngapel saya diajak. Saya jadi obat nyamuk di sana. Saya udah membela-belakan seperti itu, ternyata Tuhan berkata lain, tidak bersama. Itu masalahnya. Aduh. Maaf ya. Nanti jangan di DM editor saya. Untuk yang merasa jangan DM lagi editor saya. Nanti editor saya panas dingin. Nanti di Iya silakan minum dulu. Editor saya di gitu nanti mohon maaf ya. Ya ini kan coba baca. Nak tak B gitu. Nah itu udah namanya blasted soalnya itu. Blasted. Makanya Juli bilang aduh kok bilang apa sih? Makanya teman saya. Makanya teman saya tuh belajar listingnya gitu. Berarti kedok aja itu nggak apa-apa aja. Makanya saya aja baru tahu nih faktanya sebenarnya. Dia beli drum ada gininya latar belakangnya. Beli jump style ada ternyata latar belakangnya. Ya, itu dah. Makanya ternyata semuanya ada kedoknya begitu. Gitu pokoknya. Oh iya, main ngomongin dia, ngomongin shoot lagi. Habis itu shoot. Jalan dengan bertiga dulu nih kan itu. Sudah kan dapat ngajak Aceh. Oke. Kali di luar ekstra ajak latihan di. Tapi benar Aceh itu jadi gitaris dulu. Aceh gitaris. Jadi komedian itu di depan manggung karena Aceh yang tengah ya. Jadi Aceh itu John yang ngajak. Oh Aceh. Ya John yang ngajak. Oke. John yang karena teman sekelas sih. Dan Aceh juga. Waktu itu emang kan namanya masih ego kan jadi kayak ya memang sih John juga dulu kayak biar gimana metal banget. John saya tahu kok John sama SMP sama saya soalnya. Ya, jadi kayak diajak itu terus waktu itu formasinya
nggak ada basis. Bayu sih jadi basis masih kayak vokal. Oh, vokal bass. Iya. Oh iya, jadi vokal bass. double melodi lah. Double melodi. Mantap sih. Cuman nggak bisa ngimbangin sih waktu itu, belum bisa main double pedal juga. Oh, berarti Jadi kayak nggak mungkin nih. Nanti pokoknya ada pertanyaan itu nanti ke sana ada. Oh iya. Bayu. Jadi dari tahun 2012 itu 2010 ya? Sebenarnya nggak latihan, nggak lebih sih, latihan dari 5 kali udah berhenti ngajak kasih. Kacek, mau sampah diri Anda, Cok. Maaf ya, Cek. Tapi kan karena berhenti itu kan ketemu sama TTM jadi Kacek kan. Ya, ketemu sama jadi TTM. berjodohnya sama TTM kan. Enggak sih, Kacek itu sebenarnya sebelum sama TTM banyak sekali bandnya. Oh gitu. Ya, pertama kan Teker. Habis itu Hari H dia pokoknya kayaknya sama Rini. Sama Rian. Oh, Rian. Tuh game ini Rian Indra lagi satu. Di basis saya. Channelnya Rian. RK Gaming. Anda dapat pendapatan berapa, Cok? Kemarin kan bikin room tuh. Kan diajain ke main di roomnya dia. Cuman nggak mau. Kan mabar. Oh, mau. Ya, biar kelihatan di ininya dia. Biar dia punya konten gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya mabar tuh kita nggak nyari menang. Biar lucu-lucuan aja kan demi konten ya. Iya, benar. Membantu teman namanya itu kayak saya. Ini kan kamu membantu saya sekarang gitu. Oh gitu. Iya. Saya konten ya. Iya, konten itu maksud konten. Nah, habis itu kan ngomongin bangsat sih. Habis itu kan ngomongin shoot nih. Mau jalan shoot akhirnya kan berempat nih sama Rafi akhirnya kan Kacek. Nah, yang masuk Rafinya sekarang ya. Masuk Rafinya. Itu mungkin udah 2011 sih. Oh, berarti shoot jalan, maksudnya kalian bertiga masih jalan tanpa Rafi itu dulu itu? Ya, setelah Kacek tidak ada dan John bilang, ada temanku nih mau ikut. Oke. Ya, main bass. Sebelumnya Raffi itu udah punya band sih, punya beberapa band sih sama teman-teman di perumahannya. Teman-teman di kelasnya juga. Ada nama-nama bandnya. Apa ya? Lupa aku juga enggak begitu. Sorry Pi. Setelah itu baru sama SUTH. Belum sih namanya SUTH, masih Sun for Hill. Setelah Sun for Hill itu ada EOS. Makanya bikin clothing Imperios. Jadi kayak singkatan Imperial EOS. EOS gitu. tuh ada singkatannya juga. Apalagi apa singkatannya? Makanya John sama Bayu tuh bikin Exploited of Sun. Apalagi pakai USA. Dan drummernya. Aduh. Itu gimana ceritanya, dipecat juga dia? Itu udah karena katanya terlalu tegang. Padahal vokalisnya tidur di panggung gitu. Drummernya gini tuh gong. Santai lu. Lagi gitu. Habis itu EOS. Jangan Juli lagi. Tapi singkatannya yang paling lama itu Excellent of Sin. Excellent. Ya gitulah pokoknya. Sempat udah buat logonya, John dah keren buat logonya tuh waktu itu. John emang master Photoshop. Ini John mau diedit muka kamu biar ganteng bisa? Bisa dia. Ya nanti. Tapi editor saya lebih kencang sudah hebat. John, mau sama dia yang editor saya lebih hebat, Cok. Ajaklah Rapi main di studio, main bass. Sebenarnya waktu pertama langsung akrab sih, maksudnya biasa aja sih, maksud enak emang orangnya. Bukannya Rafi satu SMP sama kamu? Enggak. Kalau Rafi enggak. Kak yang aku enggak ada satu SMP. Enggak ada kan? John sama Bayu SMP. Oh, tapi bukan berarti baru kenal pas SMK aja? Enggak. Jadi sebenarnya SUTH ini kenal dari kecil. Oke. Dari kecil, bukan pure semua sih kenal dari TK. Jadi yang pertama saling kenal itu aku sama John. Jadi satu TK. Tapi sebenarnya Bayu di TK yang sama cuman belum kenal. Jadi kayak ibu
ibuku John saling kenal. Jadi kayak itu dah. Cuman nggak sekelas sih akhirnya. Setelah TK baru sekelas sama Bayu. Aku sekelas sama Bayu. Oke. John di SD berapa? SD 5 apa SD berapa ya? Pokoknya waktu itu sekolahnya dia kalah lawan sekolahku main sepak bola pasti. Nangis. John nangis. Ini lu cingling John. Nangis kayaknya John. John nangis dia. Biasa John. Sering nangis orangnya dulu. Habis itu sama Raffi? Sama Raffi ini baru SMK sih. Oh, baru SMK ya kenalnya. Jadi terus kan SMP beda, aku di Tanjung, Bayu di Ungasan namanya itu ya? Apa? Siapa? SMP 2? Ya, sama saya ada SMP 2. SMP 2 kamu juga? Di Ungasan. Kenal sama Bayu kamu? Bayu sekelas sama saya, John beda kelas sama saya. Itu dah ya, Bayu sama John. Enggak, kamu tahu berarti bandnya Bayu sama John waktu SMP? Enggak, saya SMP nggak main band-bandan. Oh gitu. Saya main motor dulu. Racing saya dulu. Oh gitu. Tahu saya bandnya kan lupa. Tahu. Saya dapat nonton Bayu latihan di SMP. Rasanya Bad Brother. Ya, tahu saya itu. Ya, karena di SMP dulu. Banyak tuh punya font di komputernya John, Bad Brother gitu. Keren kayaknya. TTM juga banyak punya font ya. Aduh, gitaris saya yang lama itu dah. Gambar. Gitarismu yang lama tuh yang mana nih yang panjang? Yang enggak deng, yang pertama itu yang kamu buat itu yang pertama yang kayak sayap itu. TTM yang pertama tuh. Habis itu dia emosi, dia biasa aja nih, bikin yang metal. Habis itu kisah sedihnya satu aja saya sama dia pokoknya TTM tuh. TTM kan pertama kali buat stiker tuh di mana? Di Kerobokan ya? Aduh. Kerobokan ya stiker tuh. Di Padang Sambian. Padang Sambian ini dong. Iya. Itu udah buat stiker nempel di depan. Nempel di depan kan pas tuh banyak tuh di depan tuh ada stiker. Nah, stikernya dirobek. Emosi dia. Saya nggak mau naik kayak ngolimo nih. Kalau yang lain kan pakai pakai Photoshop gitu. Dia emosi dia karena pakai tangan buatnya gitu. Bangsat. Besok janganlah nempel di sini lagi gitu. Kalau nggak punya stiker lagi. Oh gitu. Tapi daripada stiker mending lagu bikin. Itu udah temen ini nih TTM dia mau bikin TTM Reborn nih, saya kasih tahu aja nih. TTM Reborn itu udah tapi bocoran konten. Tapi dengan genre yang berbeda. Soalnya kita keluar dari metal karena Kacek kan udah sibuk nih. Karena sebenarnya yang metal itu Kacek. Jiwanya Juli sama saya itu nggak metal banget gitu. Pokoknya isi headbang-headbangan lah punya Juli. Walaupun Juli pun kan dengarnya juga A7X, Atana 7X. Metal tuh. Iya. Atana. Ya, pokoknya Avenged yang metalika gitu lah pokoknya gitu. Dengannya bulet gitu. Kalau saya kan udah tahu, saya kan apa bulet? Bulat Poma Valentine. Balet. Ya bingung. Bulet. Itu udah dengannya dia kayak gitu. Dengan saya paling ke hardcore ilmuwan lah gitu, lagu-lagu sedih aja gitu. Makanya Kacek main metal, main as blue trans black gitu. Main metal gitu. Merosok tuh. Merosok pokoknya. Habis itu bangsat cuy. Habis itu jangan ngomongin TTM tuh band tidak laku gitu. Sorry kebalik. Habis itu shoot nih, lanjut ke shoot. Habis itu kan jalan akhirnya berempat. Sampai akhirnya pakai nama. Kan alasan ganti nama ke SUTH. Nah, jadi waktu itu kayak aku reunian sama teman-teman SMP. Sebenarnya teman-teman SMP ku ini lebih, kalau dibilang sama teman-teman SMA, pergaulan pas di SMP itu lebih sering bicarain band. Bicarain band, bicarain brand gitu loh, kayak gaul-gaul teman-temanku SMP nih, waktunya DC lah, apalagi tuh Adio apa. Pada zamannya ya. Canggih ini sepatu di sentral. Diadora. Iya. Temanku ada baru beli sepatu Vans. Oh ya? Iya. Gara-gara. Ada latar belakangnya lagi. Ada kedoknya. Mancing si Cai. Ya
gitu. Ya balik lagi aku ke ya, sudah. Jadi kayak itu jadi kayak musik apalah, musik apa band apa tuh lebih banyak tahu lah temenku. Jadi kayak dibilang, oh Dek kok kayaknya banyak ada band yang belakangnya namanya Sin kan, Excellent of Sin itu Sin. Ada band temen juga build from Sin apa ada from Sin apa lupa itu. Setelah itu kayak aduh lagi ganti nama kan capek ganti nama tuh. Emang kayak dari dulu aku ada pengaruhnya sih juga sama Bring Me, oke. Bring Me The Horizon. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya sih. Dulu juga emang agak suka sih sama musik-musik yang kayak bukan deathcore-nya sih, yang pas di albumnya yang megang apa itu panjang Pak kan ya. Itu nggak terlalu deathcore menurutku sih, tapi bagus itu. Nah jadi di sana ada kayak kepikiran bikin nama yang panjang. Jadi satu itu alasannya, dua alasannya emang biar kayak nggak ada lagi band yang kepikiran gitu loh. Jadi kayak ya band yang punya nama yang sama gitu loh. Jadi kalau soal gini-gini tuh biasanya Bayu dah dulu nyuruh S bagus depannya S gitu kayak aku inget terus apa gitu kan, tak liatin BMTH SS THS terus U-nya itu karena apalah gitu kan. Tiba-tiba kepikiran kata Sarten gitu. Sarten T2 kayak langsung kepikiran Sarten tuh hebat. Terus tak Messenger dah John itu di Facebook, di John aja sih dulu. John aja dulu. Di Facebook gitu. Di situ Sarten Steven nama barunya, cuman waktu itu masih kayak bilang ke John sih, tapi kalau nggak mau coba aku pikirin lagi yang lain gitu. Kayak setelah itu kumpul lah di rumahnya Bayu. Nggak tahu sih sebenarnya sepakatnya gimana bisa Sarten to Heaven. Yang jelas ya akhirnya itu namanya. Iya. Jadi kayak panjang, nggak ada yang kok sama. Kayak SUTH. Tapi singkatannya jadinya Sud. Enggak, kalau saya dulu parodi saya itu band Anda itu gini deh. Bandnya kalau misalnya bandnya siapa dulu, Edi sama Kace kan Teker dulu baru Sud. Ya, mantap amat. Mantap itu. Deketin TTM, Teker dulu baru Sud gitu maksudnya. Mantap. Habis itu sedot masa beli lawar komo. Oh iya. Oh ternyata band kita nih relate sama bro. Ada hubungannya ternyata. Iya, komo band saya itu. STM memang melahirkan benih-benih musisi cadas. Kalau Kecamatan Kasanti melahirkan playboy gagal. Jadi orang playboy itu. Hampir. Band hampir gagal. Oh itu hampir gagal. Ya biarlah, beat yang penting laku itu pada saat itu. Jadi Bang Lajabs tidak laku. Beatnya laku itu udah, beatnya yang ember tuh malah laku daripada Bison embernya sekarang itu loh. Nah, tapi ya pasti gini, semoga Bisonnya ini tidak kena prank lagi. Ya mudah-mudahan tidak. Tetap walaupun jelek apa timpa lagu kan tetap pindah dan ageng lah timpa jelek itu kan. Harus kita dukung kejelekannya. Ayo, semakin jelek. Ayo Juli, jelekmu menjadi juara. Habis itu kan shootnya jalan, akhirnya kan jalan sepanjangnya. Anggap udah dari tahun 2000, berapa kalian buat band 2012 itu? Kalau boleh dibilang, makanya kan kadang kalau teman-teman yang lain bilang misalnya kayak kata-kata Sarten to Heaven since 2000 berapa gitu misalnya. Lah aku bilangnya sih dari 2013. Karena dari itu baru pakai nama itu apa gitu? Bukan sih, baru makin serius serius ngebandnya. Gigs apa gitu. Waktu itu sih bilangnya serius, padahal kan kayak apa gigs gini cuma main dapat terima kasih dapat nasi kotak. Ya kalau dapat nasi kotak saya kaca aja kan, dapat nasi bungkus nanti ada videonya nanti. Enak.
Oh gitu. Si bungkus, wah gitu pokoknya. Yang di Stikom itu. Ya namanya hobi kan. Ya, memang begitu. Pangmisi kena. Nah, apa pakai bahasa Bali dikit? Nggak apa, Kacek aja pakai apin sendiri berjalan, tapi di sana ketemu teman-teman. Ya, anak datang bangsa Cibatok, Cok. Bang kecilnya. Maksudnya kan dari tahun 2013 nih. Ya. Sudah melalui banyak apa sih namanya? Banyak lika-liku dalam musik lah, itu maksud saya. Dari sibuk masing-masing. Dari tahun 2013 kan udah dapat lika-likunya nih. Maksudnya apa sih yang paling berkesan dalam 7 tahun? Nah, anggaplah 7 tahun ke belakang. Berkesan. Yang paling wah bagi Anda nih. Yang paling wah ya bisa bikin album. Bisa bikin album. Bisa bikin album walaupun kadang orang maksudnya kayak nih sekarang kayak udah punya album, tapi tiba-tiba mereka nanya, oh kapan lagi ngeluarin album baru gitu? Kemarin minggu lalu ngeluarin album udah nanya lagu baru lagi, klaim belum dicek apa lagu gitu. Kayak gimana ya, kalau bukannya apa, cuman kayak bikin album tuh susah. Nggak gampang. Jadi ada banyak kesalahan sebenarnya waktu bikin album, cuman kayak ya tetap teman-teman, maksudnya aku nggak boleh lah bilang album ini jelek gitu. Kayak teman-teman maksudku bersyukur itu ya harus bersyukur. Jadi kayak walaupun albumnya jelek pun teman-teman udah ngasih yang paling bagus gitu. Iya. John bilang kan pernah ada interviewnya Krisna, John lagu mana yang dia suka, semua lagu dia suka, soalnya kan dia yang bikin, jadi kayak dia ngeluarin the best. Berarti musik direktor itu semuanya John di albumnya itu apa gimana sih? Musik direkturnya sebenarnya semua sih. Semua dari sih. Cuman yang dominan bikin lagu instrumen. Maksudnya instrumen siapa yang paling dominan? John. Instrumen sih sebenarnya sama-sama. Di studionya Dika bikin sering. Oh, Dika ya, Parau. DAP ya. Dika Parau ya. Nah, Parau kan? Dika The Bifeld. Oh iya, The Bifeld sama Ricky. Yang headbangnya masih kayak gini tuh, apa, crabcore. Mingkang. Ya saya tahu itu Dika. Oh. Dika. Dika ya. Hai Dika. Di situ bikin lagu banyak. Oh, gitu. Di situ ya bikin instrumen lah di sana, apa, rekam pakai HP. Oh, rekam pakai HP dulu. Iya, rekam pakai HP dulu. Sampai di rumah baru lagi dengerin sampai besok, sampai setiap minggu latihan. Waktu itu emang kebut lah bikin album. Tapi itu proses trackingnya udah jalan, maksudnya proses rekamannya udah jalan. Oh, berarti cuman sambil kita mencari. Iya, sebenarnya kalau boleh demo tuh udah harus selesai dulu sebelum benar-benar tracking album. Sebenarnya Gonggus sama, kan ada lagi satu Gonggus sama Chandra. Kenapa kena voice record itu pun Bayu dulu kena sama Chandra. Jadi itu, jadi Gong. Dan waktu itu tahunya malah Chandra, soalnya di rumahnya Chandra. Iya, di rumahnya Chandra. Ternyata Gonggus ternyata yang punya. Oh, Gonggus yang punya itu sebenarnya? Ya, original. Gonggus yang punya. Kena jadi akrab sama Gonggus karena Chandranya sibuk kerja, Gonggus yang tracking apalah. Jadi pokoknya kayak karena recording kita jadi akrab gitu. Ya. Terus dapat ngajak-ngajak Gonggus tuh jadi gitaris kan, karena emang sampai hafal. Sampai hafal debriefnya. Hebat kan? Hebat Gonggus. Saya anak emo yang saya senangin di temanmu itu aja ada Gonggus. Ini punya Juli.